Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Evi Sayono. Sore hari ini saya mau membacakan sebuah buku, judulnya Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist, yang ditulis oleh Dr. Ramani Durvasula. Buku ini menceritakan tentang ciri-ciri atau karakteristik dari orang-orang yang menderita gangguan kepribadian Narcissistic Personality Disorder. Sore hari ini saya mau membacakan bab 3. Bab 3 berisi seperti kuesioner, berisi 30 pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu kita untuk mengidentifikasi apakah pasangan kita menderita gangguan kepribadian Narcissistic Personality Disorder. Tapi sebelum kita mulai baca, saya mohon perkenannya teman-teman untuk mengklik tanda like, juga subscribe bagi yang belum, dan teman-teman juga boleh membagikan link video ini ke kolega-kolega teman-teman semua. Selamat mendengarkan. Chapter 3. Are you in a relationship with a narcissist? Apakah Anda sedang menjalin hubungan dengan penderita gangguan kepribadian narsisistik? People speak sometimes about the bestial cruelty of men, but that is terribly unjust and offensive to beasts. No animal could ever be so cruel as a man, so artfully, so artistically cruel. Dostoyevsky. Jadi Dr. Ramani itu mengawali bab 3 dengan mengutip kalimat yang diucapkan oleh Dostoyevsky. Dia bilang, katanya orang seringkali bilang bahwa kalau manusia melakukan kekejaman itu diibaratkan kejamnya seperti binatang atau seperti hewan. Tapi ini nggak adil menurut Dostoyevsky. Nggak adil dan sangat melukai harga diri hewan atau binatang buas katanya. Karena sebenarnya tidak ada satupun hal yang bisa menyaingi kekejaman dari manusia yang ketika berbuat kejam atau berbuat jahat itu bisa sangat nyeni. Pokoknya direncanakan banget mungkin ya kekejaman itu. Oke, mari kita baca bab 3. Saya akan membaca di halaman 39. This isn't a clinical manual. It is a survival manual. No one can really diagnose someone they haven't met. The one thing you can do is reflect on how they make you feel. Jadi di paragraf pertama ini Dr. Ramani bilang bahwa yang akan kita baca ini bukanlah sebuah panduan klinis, panduan medis. Ini seperti panduan untuk bisa survive. Ibarat itu kalau mau bisa bertahan hidup dengan baik, ya kita bisa menjadikan buku ini sebagai survival manual, panduan supaya kita bisa hidup dengan lebih nyaman. Tidak ada satu orang pun yang bisa mendiagnosis seseorang yang belum pernah dia temui. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah merefleksikan bagaimana cara seseorang telah memperlakukan kita. Nah, itu kita bisa ingat dan bisa refleksikan. You can also observe patterns, and it can be useful to have a blueprint with which to understand those patterns. People with narcissistic personality disorder, or who are pathologically narcissistic, are often experienced as mean or difficult people who are very well disguised, the proverbial wolf in sheep's clothing. Kita juga bisa mengamati pola-pola perilaku yang ditunjukkan seseorang kepada kita. Dan sebenarnya ketika kita mengamati pola-pola perilaku orang ke kita, itu akan berguna sehingga kita punya blueprint atau kayak blueprint tuh kayak rencana. Kalau ada orang mau ngedesain sesuatu, nah rencana pertamanya itu disebut blueprint. Jadi kalau kita bisa mengamati pola-pola perilaku seseorang, maka kita seperti punya blueprint, sehingga kita bisa mencoba memahami orang yang sedang dealing atau sedang berhubungan dengan kita. Orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian narsisistik atau Narcissistic Personality Disorder atau NPD, atau orang-orang yang memang secara patologis itu adalah narsisistik, itu seringkali disebut orang itu sebagai orang yang kejam atau orang-orang yang sulit diajak komunikasi, sulit diajak kerjasama. Nah, orang-orang ini biasanya pandai sekali menutupi sifat aslinya, menutupi dirinya sendiri. Ini seperti proverb, seperti peribahasa serigala yang mengenakan pakaian sheep, domba. Jadi serigala berbulu domba. Nah, ini makna sebenarnya dari orang dengan gangguan kepribadian narsisistik adalah kayak serigala berbulu domba. Jadi sangat rapi menutupi sifat aslinya, sehingga orang lain tuh kayak nggak nyangka. It is also acknowledged the very real fact that narcissism is on the rise. So there is an increasing probability that you could find yourself in a relationship with a narcissist.
Jadi Dr. Amani menceritakan bahwa pada di bab sebelumnya itu telah memberikan kita seperti gambaran ya, seperti overview tentang apa itu narsisisme dan perkembangan dari narsisisme itu sendiri. Dr. Amani juga mengungkapkan bahwa di chapter sebelumnya atau di bab sebelumnya itu kita seperti dapat gambaran bahwa kayaknya nih terminologi narsisisme itu lagi naik daun. Jadi kemungkinannya besar sekali apabila ternyata orang yang sedang berhubungan dengan kita itu adalah penderita gangguan kepribadian narsisistik. So, how can you tell the difference between someone who is simply charming and a little self-absorbed and someone who is manipulative, controlling, and completely lacking in empathy? How do you know for sure that you are in a relationship with a narcissist? This chapter is the longest and perhaps most important chapter in the book because it illuminates the most common personality traits of narcissists and the red flags you should watch out for early in a relationship. It will help you identify whether you are currently with a narcissist and empower you to know what to look for in the future relationships to avoid getting involved with a narcissist. Jadi, bagaimana sih caranya kita bisa ngebedain antara orang-orang yang emang memesona dari sananya ya, tapi memesona tapi agak sedikit self-absorbed sama dirinya sendiri, dengan orang-orang yang manipulatif, controlling atau suka ngatur, dan juga tidak punya rasa empathy. Bagaimana cara ngebedainnya? Bagaimana kita bisa tahu secara pasti bahwa kita itu sedang berhubungan dengan orang yang normal atau apakah kita sedang berhubungan dengan orang penderita gangguan kepribadian narsisistik? Jadi kalau menurut Dr. Amani, bab 3 ini adalah bab yang paling panjang dan juga bab yang paling penting. Karena bab ini seperti illuminates atau memberikan cahaya atau memberikan garis bawah ya, yang penting-penting tentang personality traits atau tentang karakteristik-karakteristik dari para penderita gangguan kepribadian narsisistik. Nah, di bab 3 ini juga memberikan red flags. Red flags itu seperti peringatan-peringatan ya, yang biasanya muncul ketika di awal-awal sebuah hubungan. Informasi yang terdapat pada bab 3 ini akan membantu kita mengidentifikasi apakah pasangan kita itu seorang penderita narsisistik beneran atau bukan. Di bab 3 ini terdapat seperti kuesioner berisi 30 pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita jawab dengan iya atau tidak. Nah, kalau misalnya dari ke-30 pertanyaan itu jawabannya iya semua, maka udah pasti kayaknya kita sedang berhubungan dengan seorang yang narsisis. Teman-teman, saya akan membacakan pertanyaan pertama sampai mungkin sampai pertanyaan 8 ya. Teman boleh dengarkan dan juga boleh di-pause dulu. Kemudian teman-teman boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam buku ini dengan iya atau tidak. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Quiz. Is your partner a narcissist? Quiz. Apakah pasangan kita itu penderita narsisist? Answer yes or no to the following questions. Jawab iya atau tidak pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Question number 1. Pertanyaan nomor 1. Does your partner seem cold or unfeeling in the face of your feelings or the feelings of other people? Or does he seem to have difficulty understanding the feelings of other people? Apakah pasangan Anda tanya kok seperti dingin atau tidak bisa merasakan perasaan kita atau tidak bisa merasakan perasaan orang lain? Atau apakah partner kita itu memiliki kesulitan ketika harus mencoba memahami perasaan kita atau perasaan orang lain? Apakah partner kita seperti itu? Iya atau tidak? Pertanyaan kedua. Does your partner talk about his life, accomplishments, and work in an exaggerated or larger-than-life way? For example, having an impossibly good job, how he is going to have the greatest of everything. Is your partner arrogant and convinced of his superiority over other people? Apakah pasangan kita kalau lagi ngomongin dirinya sendiri, terutama pencapaian yang dia peroleh, kemudian menceritakan tentang pekerjaannya, itu seperti kalau cerita tuh kayak yang wah itu gede banget gitu ya. Misalnya kerjaannya keren banget, atau oh nanti dia akan dapat ABCD yang pokoknya keren banget. Apakah partner kita kayak gitu? Apakah partner kita itu arrogant atau sombong?
dan partner kita tuh ngerasa yakin kalau dia itu lebih superior atau lebih hebat daripada orang lain. Apakah partner kita seperti itu? Pertanyaan nomor 3. Does your partner believe that he is entitled to special treatment in all areas of his life? Apakah pasangan kita itu ngerasa berhak ngedapetin perlakuan istimewa dari segala lini hidupnya itu, pokoknya dia harus mendapatkan sesuatu yang istimewa. Misalnya, dia berhak mendapatkan perlakuan istimewa dari businesses, atau dia berhak mendapatkan perlakuan istimewa dari orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan, misalnya dari supir atau dari pelayan dan lain-lain. Atau apakah partner kita atau pasangan kita merasa berhak ngedapetin perlakuan istimewa dari semua teman-temannya? Atau dia ngerasa berhak ngedapetin semua perlakuan istimewa pada umumnya karena dia spesial? Dan does he become angry when this special treatment is not accorded to him? Dan apakah partner kita itu ketika dia tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang diharapkan, maka dia akan kecewa atau marah? Apakah partner kita seperti itu? Iya atau tidak? Question number 4, pertanyaan nomor 4. Does your partner manipulate people and situations to get his needs met with little regard for the feelings of other people? Apakah pasangan kita itu seringkali memanfaatkan atau memanipulasi orang lain atau memanipulasi situasi untuk semua kebutuhannya itu atau semua yang diinginkannya bisa dipenuhi tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain? Apakah pasangan kita seperti itu? Iya atau tidak? Pertanyaan nomor 5, question number 5. Does your partner become intensely angry very quickly and usually out of proportion to the situation at hand? Apakah pasangan kita itu seringkali cepat marah, dan juga kadang-kadang marahnya itu di luar proporsi ketika ada situasi yang di luar dugaannya terjadi? Apakah pasangan kita seperti itu? Pertanyaan nomor 6, question number 6. Does your partner often think that people are out to get him or take advantage of him? Apakah pasangan kita itu seringkali berpikir bahwa semua orang tuh lagi kayak waspada dan berusaha mencari kesalahannya dia supaya dia kalah? Atau dia berpikir bahwa orang lain tuh kebanyakan mau memanfaatkan dia aja? Apakah pasangan kita seperti itu atau tidak? Pertanyaan nomor 7, question number 7. Is your partner able to hand out criticism easily? But does he have a hard time hearing even the slightest feedback without becoming defensive and even angry? Apakah pasangan kita itu sangat mudah mengkritik orang lain atau mengkritik kita, namun agak kesulitan menerima kalau dia dikritik, bahkan ketika kritiknya itu kecil aja atau halus kritikannya, dia tidak bisa menerima, atau bahkan ketika mendengar kritik kepadanya, dia akan marah? Apakah partner kita seperti itu atau tidak? Pertanyaan ke-8, question number 8. Is your partner frequently jealous of you and your friendships, relationships, successes, and opportunities? Apakah pasangan kita itu seringkali cemburu pada kita dan persahabatan kita? Atau pasangan kita itu cemburu dengan hubungan-hubungan yang kita punya, walaupun hubungannya pertemanan misalnya. Dan kadangkala partner kita atau pasangan kita itu cemburu atau iri hati dengan kesuksesan yang kita raih. Atau apakah pasangan kita atau partner kita seringkali cemburu atau iri hati ketika kita mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baik? Apakah pasangan kita seperti itu? Iya atau tidak? Baik teman-teman, saya akan mengakhiri bacaan saya di sore hari ini sampai di pertanyaan nomor 8. Jadi di bab 3 ini, bab 3 itu berisikan pertanyaan-pertanyaan semacam kuis yang dapat kita jawab dengan iya atau tidak. Ada 30 pertanyaan totalnya. Namun sore hari ini saya membacakan sampai 8 saja. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya jawaban dari pertanyaan 1 sampai dengan 8 itu semuanya iya. Karena kalau Dokter Amani bilang bahkan orang yang normal pun punya kok sedikit 1, 2, 3 karakteristik dari narsisistik ini. Yang perlu diwaspadai adalah ketika jawaban dari pertanyaan 1 sampai 30 itu semuanya iya. Nah itu udah pasti kita sedang dealing dengan pasangan yang ternyata penderita gangguan kepribadian narcissistic personality disorder. Baik teman-teman, saya akan mengakhiri bacaan saya sampai di sini. Nah kalau teman-teman ingin mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang narcissistic personality disorder ini, saya menyarankan agar teman-teman dapat membeli bukunya langsung, sehingga membaca langsung dan kemudian mungkin bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam
daripada interpretasi yang tadi saya bacakan. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku sore hari ini. Buku yang saya baca judulnya Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist yang ditulis oleh Ramani Durvasula PhD. Saya Evi Sayono, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.